Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah memberikan kita salah satu kenikmatan yang besar. Setelah kita melakukan kewajiban kita kepadanya, maka marilah sejenak kita duduk di tempat ini dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata kepada para sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan, hayya bina najlis sa'atan, marilah kita duduk sejenak dalam rangka untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita saling mewasiati di atas kebenaran, kita saling mewasiati di atas kebaikan, karena sejatinya di dunia ini, kata Nabi SAW, semuanya itu dilaknat oleh Allah. Illa alimun wa muta'allimun wa man wala, atau zikrullah, kecuali orang-orang yang mau belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama tersebut, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di tempat ini, dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, sebagai sebab dosa-dosa kita diampuni, dan sebagai sebab derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi, tentang penyakit-penyakit hati dan penawarnya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga, di mana penulis membawakan judul di sini Isti'jalu ijabatid doa. Di antara kesalahan di dalam berdoa itu tergesa-gesa ingin dikabulkannya doa kita. Ini termasuk kesalahan di dalam kita berdoa. Isti'jal, tergesa-gesa. Isti'jal, atau dalam bahasa yang lain al-ajalah, ketergesaan, itu merupakan perkara yang sangat dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan, man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan dia tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Sebagian ulama sering memberikan contoh dalam kaidah ini, seperti seorang anak ingin segera mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Akhirnya supaya harta warisan itu cepat sampai sama dia, bapaknya dibunuh. Padahal dengan membunuh orang tua itu termasuk salah satu min mawani', salah satu dari penghalang seorang itu mendapatkan harta warisan.
Jadi di antara penghalang-penghalangnya salah satunya adalah membunuh orang tua. Maka kita tidak akan dapat. Atau dia murtad, keluar dari agama, berbeda dengan agama dari orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan istijal. Oleh karenanya dikatakan oleh Hatim Al-Asam, sebagaimana yang dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, beliau mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu merupakan bagian daripada bisikan-bisikan syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal boleh tergesa-gesa. Yang pertama, it'amud dhaif, menjamu tamu. Jadi kalau tamu datang ke rumah, segera kita keluarkan minum, makanan, dalam rangka takrimuhum, memuliakan mereka. Itu boleh tergesa-gesa di situ. Jangan biarkan tamunya lama nunggu. Ya. Kasihan. Karena itu merupakan bagian daripada ibadah. Apa yang ada di rumah itu dikeluarkan dulu. Ya. Nanti sisanya kalau belum ada dibeli. Yang ada dulu dikeluarkan. Ada air putih, air putih. Ada apapun di rumah, ada kurma dikeluarkan. Nanti baru kemudian minta tolong sama anak atau siapa untuk membelikan yang lainnya. Ini perkara yang sangat dianjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang kedua, tajhizul mayyit. Di antara perkara yang boleh untuk disegerakan itu adalah mengurus mayit, menguburkan. Kesalahan kaum muslimin di dalam masalah mayit itu, dan ini dibawakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Munkaratil Janaiz. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan jenazah, yaitu suka menunda-nunda mayitnya dikuburkan. Meninggalnya hari ini, dikuburkannya besok. Ini kesalahan. Disegerakan. Ya, disegerakan untuk dikuburkan. Karena kasihan mayitnya. Jangan sampai dia lama di atas muka bumi ini. Orang meninggal itu adalah orang yang diputuskan oleh Allah Ta'ala fitnah-fitnah dunia darinya. Maka jangan kita menjadikan mereka tersiksa karena ratapan daripada keluarga yang secara berlebih-lebihan kepada mayit tersebut. Nah, ini yang sering keliru terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sering kita sampaikan di mana-mana. Ya. Kalaupun misalkan kita berada di luar kota dan memang secara waktu kita tidak bisa sampai pada tepat waktu, maka tidak apa-apa, silakan untuk dikuburkan. Adapun nanti kalaupun kita tidak sempat melihat, ya untuk terakhir kali, kenapa harus pas tunggu mati lihatnya? Kenapa nggak pas waktu hidup pergi mengunjungi? Ini kesalahan yang aneh. Orang tua, saya ingin lihat orang tua saya untuk terakhir kali, ya pas masih hidup, kenapa nggak dikunjungi? Di mana akal kita selama ini? Pas masih hidup, wala dikunjungi, wala ditelepon, wala pernah ngomong sama orang tuanya. Giliran sudah meninggal, tunggu saya ingin lihat untuk yang terakhir kalinya. Anda nangis di depan orang tua yang sudah meninggal, itu tidak akan bisa menghidupkan dia. Tidak akan bisa. Kenapa pas waktu meninggal baru bilang telepon, tunggu saya. Penerbangannya malam, terus di akhir sampai malam. Ini kesalahan di dalam pengurusan jenazah. Ini sering saya dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga ini diperbaiki. Ya, semoga diperbaiki. Yang kalau kita rentet ya, pengurusan jenazah itu banyak. Ya. Ini belum saya masuk ke materi ya. Ini saya sampaikan dulu pengantar dari istijal ini. Ini bahaya istijal yang tergesa-gesa. Karena poinnya, kenapa nggak boleh tergesa-gesa dalam meminta dikabulkannya doa itu? Karena itu masuk ke dalam bagian kita mendikte Allah. Nggak boleh kita mendikte Allah. Manusia aja nggak senang didikte, apalagi Allah Ta'ala. Coba Anda mendikte manusia. Nggak senang. Kadang-kadang anak kita yang sudah lumayan tumbuh dewasa, kita gini. Ini orang tua nih. Ya kapan meninggalnya gitu kan? Banyak yang anak-anak seperti itu, subhanallah. Karena suka mendikte anaknya. Bayangkan anak aja gak senang didikte, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tahu kapan harus Allah itu memberikan doa itu kepada kita.
Ketika kita minta Allah nggak berikan, bukan berarti Allah tidak kabulkan. Tapi mungkin saat ini menurut Allah Ta'ala doa itu belum untuk kita butuhkan. Ya, belum untuk kita butuhkan. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Apakah ketika Nabi Nuh berdoa supaya segera diturunkan adab Allah Ta'ala kepada kaumnya, langsung Allah turunkan? Tidak, disuruh buat perahu dulu. Kalau sudah selesai perahunya baru Allah turunkan adabnya. Tidak langsung, ada prosesnya. Karena Allah yang paling tahu kapan doa itu akan dikabulkan sama Allah. Saya lanjut yang ini dulu ya. Kemudian yang ketiga, yang boleh untuk disegerakan itu adalah tazwijul bikr. Menikahkan anak, apalagi yang perempuan. Segera, jangan ditunda. Kalau datang calonnya yang bagus agama dan akhlaknya, bismillah sudah. Urusan dia belum punya kerjaan, nanti belakangan. Allah yang kayakan dia. Kita ini suka kadang-kadang takut, nanti anak saya makan apa? Ya makan nasi, masa makan rumput? Antum kira sapi? Ini kesalahan yang sering terjadi. Tidak perlu takut. Wallahu yugnikum. Allah yang akan mengayakan kita. Allah yang akan memberikan kekayaan. Dan Allah yang menjamin rizki manusia. Tidak akan pernah meninggal manusia itu, kata Nabi SAW, hatta tastakmila rizkuhu, sampai rizki yang terakhir itu datang menghampiri dirinya. Jadi antum tidak usah khawatir. Ya, coba kita itu harus berusaha seperti Abu Bakar. Ditanya sama Nabi, apa kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Kata dia, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita beda, apa yang kau tinggalkan istri dan anakmu? Aku tinggalkan catatan-catatan hutang. Setelah itu diganti. Hutangnya pakai harta warisan. Yang keempat, yang disegerakan untuk dan boleh untuk disegerakan, boleh tergesa-gesa, itu adalah qada'ud dain, membayar hutang. Termasuk dosa, antum punya fulus, namun bayar hutang segera. Ustaz kan belum jatuh tempo, tidak perlu tunggu jatuh tempo. Langsung bayar kalau punya uang itu. Apalagi kalau antum berdoa, ya Allah semoga teman saya tempat ngutang mau dia dibayar utangnya gitu. Basa-basi aja, ini bayar utangnya. Siapa tahu dia, oh enggak usah dibayar, ambil aja uangnya gitu kan. Kan lumayan. Tapi kalau 500 insya Allah nggak mau diterima dia. Tapi kalau 500 juta pasti mau diterima. Ya, nggak mungkin nggak mau terima dia. Kan lumayan buat usaha 400 juta, usaha 100 juta nikah lagi kan lumayan itu. Ya, bisa. Yang terakhir, yang kelima, kata Hatim Al-Asam, perkara yang harus disegerakan itu adalah bertobat. Tobat itu tidak boleh ditunda-tunda aja. Apalagi orang-orang yang bilang saya mau tobat usia 60. Hei, siapa yang jamin usia kita 60 itu? Gak ada yang jamin. Banyak orang meninggal itu usianya belum 60. Saya katakan, antum ekspektasi boleh, tapi realitanya itu yang pegang Allah. Antum boleh memiliki cita-cita. Oh Ustaz, saya mau hidup sampai 75 tahun. Ya, ana juga pingin 100 tahun hidup itu kalau bisa. Tapi namanya ajal itu nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu ajal kita? Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri, kata Imam Syafi'i. Betapa banyak pemuda yang mereka itu berpikir akan hidup panjang sehingga setiap hari mereka ketawa saja, bercanda, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Ta'ala. Ternyata kain kafannya sudah disiapkan untuk dia bawa ke liang lahatnya. Hingga ada yang jamin kita hidup itu sampai usia 60-70 tahun. Adapun Nabi mengabarkan kepada kita usia umatku 60 sampai 70 itu sekedar estimasi secara umum. Namun realitanya tidak mesti. Buktinya ada di antara antum di sini usia 70 tahun lebih kan? Ada atau tidak? Ada. Ada. Ada yang 70 tahun lebih. Artinya kan melebihi batas yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya yang lebih daripada itu tidak banyak. Yang sampai pun tidak banyak. Yang meninggal di antaranya pun tidak banyak. Makanya segera bertobat. Bila perlu, mulai detik ini nih kita tobat sama Allah. Jangan tunda-tunda. Karena dalam Al-Quran, Allah itu kalau masalah tobat menggunakan kata kerja perintah.
Yang mana dalam pandangan ulama usul fiqh, namanya perintah itu yufidul wujub, menunjukkan wajib, dan kewajiban itu adalah yadulu alal faur, menunjukkan segera, tidak boleh ditunda-tunda, harus segera. Nah, ini masalah istijal, gambaran secara umum. Berarti secara umum tidak boleh istijal itu. Kalaupun ada istijal, tergesa-gesa itu hanya dalam 5 hal kata para ulama. Ya sudah kita sebutkan tadi. Kita baca di sini apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, wa minal afatil lati tamna'u taruttuba athari du'a alaihi. Di antara perkara yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala, an yasta'jilal abdu wa yastabti al ijabah fayastahsiru wa yada'ad du'a. Yaitu dia ingin melihat segera hasil dari doanya. Sekali lagi saya ingatkan, kita berdoa itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Hari ini kita doa, ya Allah, ya pagi ini subuh doa, ya Allah, semoga nanti siang saya dapat uang 1 miliar. Tidak bisa ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Allah menurunkan doa itu kepada kita, diijabahi doa itu kepada kita. Sekali lagi kita tekankan, itu tergantung Allah kapan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita, doa itu kita butuhkan untuk segera dikabulkan. Tapi menurut Allah belum tentu. Belum tentu. Nabi berdoa supaya Islam ini tersebar merata di seluruh dunia. Tapi butuh 23 tahun untuk Islam itu menyebar di atas muka bumi setelah Nabi meninggal dunia. Butuh 23 tahun. Jadi tidak seperti butuh apa? Saya ini tak kasih. Tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah tahu kapan Allah akan memberikan doa itu kepada kita. Namun yang kita tanamkan dalam diri kita, ketika kita berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, pasti Allah akan memberikan doa tersebut kepada kita. Itu yang perlu kita tanamkan. Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah, tapi tanamkan keyakinan dalam diri, pasti Allah akan mengabulkan doa itu, pasti. Karena Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nabi SAW, sebelum Nabi diutus, Nabi itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan dibantu, akan ditolong dalam kondisi-kondisi yang susah ketika beliau berdakwah. Dan itu terjadi ketika perang Badar. Nah, antum tahu bagaimana kisah perang Badar itu? Perang yang tidak diharapkan. Sampai pada puncaknya Nabi nggak tahu harus mau bagaimana lagi. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Ta'ala, mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Allahumma anjis wa'daka wa'atani, ya Allah, janjimu tunaikan hari ini. Tunaikan. Aku menagih janjimu ya Allah kepadaku. In tukhlaq hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau kaum muslimin kalah pada hari ini, engkau tidak akan pernah disembah di atas muka bumi. Nabi menagih janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunaikan. Karena Allah sudah berjanji. Nah, begitupun kepada kita kaum muslimin, kepada hamba-hambanya. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Yang penting kita mau berdoa, tapi dengan syarat jangan istijal. Jangan sampai kita ingin segera melihat hasil dari doa tersebut. Karena Allah tahu kapan doa itu akan dikabulkan kepada kita. Ada orang berdoa, ya Allah saya ingin punya anak. Ibrahim berdoa minta anak. Berapa tahun Ibrahim baru punya anak? Lama baru punya anak. Giliran punya anak, setelah berhasil mendapatkan dari doanya, Allah uji dia dengan menyuruh untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha sa'ya, ketika anak itu sudah sampai pada usia yang sudah mampu untuk membantu Ibrahim melakukan aktivitas, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi coba lihat poinnya di situ. Nabi Ibrahim berdoa lama minta anak, tapi tak kunjung Nabi Ibrahim itu diberikan anak. Padahal sekelas Nabi berdoa kepada Allah, tapi Allah memberikan doanya tersebut kapan Allah melihat itu baik untuk mereka. Nah, kita pun demikian jemaah.
Kita pun demikian. Jangan istijal, jangan kita itu tergesa-gesa. Karena Allah itu paling tahu kapan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang penting kita jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena apa kata beliau di sini? Kalau sudah istijal, minta segera untuk dikabulkan doanya, lalu Allah tidak memberikan doa itu, misalkan bukan tidak memberikan, tidak sesuai dengan harapan manusia tersebut, maka apa yang terjadi? Dia akan malas untuk berdoa dan meninggalkan yang namanya doa. Dia akan bilang, kan saya sudah berdoa Ustaz, tapi tidak dikabulkan. Ya udah, saya tidak mau berdoa lagi lah. Saya tidak mau doa lagi. Coba terus, minta terus. Karena orang-orang yang berdoa itu nggak ada ruginya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa melainkan dia akan mendapatkan satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah berikan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, Allah tidak berikan, tapi Allah selamatkan dia dari musibah yang semisal dengan apa yang dia minta. Sedangkan yang ketiga, Allah tidak kabulkan dia di dunia, tapi Allah jadikan sebagai tabungan dia di akhirat. Di saat kita sedang butuh pahala nih, kurang pahala kita, Allah berkata kepada para malaikat, coba lihat kebaikan-kebaikan hambaku, ada enggak yang lain? Siapa tahu ono sing telisut gitu loh. Coba lihat. Kata malaikat, tidak ada. Coba perhatikan, ada enggak doa yang dia panjatkan selama ini, kemudian belum kita ijabahi doanya tersebut. Artinya belum kita berikan di dunia doa itu. Kata malaikat, ada. Sini, kasih. Berikan dia sebagai pahala. Akan memberatkan timbangan amal kebaikannya. Jadi enggak ada ruginya orang berdoa itu. Untung. Pasti akan dapatkan satu dari 3 hal. Pasti untung. Makanya yang rugi itu orang-orang gak mau berdoa. Orang-orang yang tidak mau berdoa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan itu nanti akan disebutkan pada poin berikutnya oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa huwa bimanzilati man badara badran au gharisa gharsan. Doa itu seperti orang yang sedang menanam satu benih. Antum tanam, antum airi, kira-kira langsung tumbuh enggak? Antum pernah nanam padi kan? Bunga aja lah. Bunga, apakah bunga itu langsung disiram, langsung besar? Ya. Ini kebanyakan nonton dongeng nanti. Karena ada itu biji apa itu? Disiram langsung naik ke atas langit sana. Gak ada pohon naik ke atas langit sana itu jemaah. Hayalan semua itu. Antum butuh berhari-hari, butuh bertahun-tahun untuk menyirami pohon tersebut. Antum pernah lihat pohon jati itu? Pohon jati. Kita yang tanam, cucu kita yang mendapatkan hasilnya. Itu butuh proses lama. Harusnya kita belajar dari situ. Doa itu seperti itu. Allah akan berikan doa itu kapan yang Allah inginkan. Menurut Allah itu terbaik kepada kita. Maka Imam Ibnu Qayyim, orang yang berdoa itu seperti dia sedang menanam satu benih, dia sirami. Falamma istabta'a kamaluhu wa idraku. Maka tatkala dia merasa kok lama sekali ya, benih ini besar, benih ini tumbuh, maka apa yang terjadi? Tarakahu wa ahmalahu, dia pun meninggalkan benih tersebut. Nah, ini contoh istijal, tidak boleh seperti ini. Jadi kita harus melalui prosesnya. Kita terus berdoa, mengharap kepada Allah, mengangkat terus. Kalau hari ini belum kelihatan, besok lagi doa, terus berdoa terus. Tidak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita tidak mau berdoa itu tadi. Rugi, sangat rugi. Padahal doa itu gratis. Doa itu gratis ya, Anda pakai fulus. Tidak ada biayanya untuk berdoa. Gratis doa itu, ibadah yang sangat luar biasa. Namun banyak orang meninggalkannya. Karena di antara kita suka istijal, tergesa-gesa. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa doa itu akan dikabulkan oleh Allah selama tidak ada dalam diri kita sifat ketergesa-gesaan. Yaqul, yang mana dia mengatakan da'autu falam yustajabli. Aku sudah berdoa, tapi doaku belum dikabulkan.
Kalau ada kata-kata ini keluar dari lisan kita, ini contoh orang-orang yang istiqjal, ingin segera melihat hasil dari doanya tersebut. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa itu kepada kita. Dalam Sahih Muslim, masih dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Senantiasa Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita itu berdoa tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Apa dosanya itu? Memutuskan tali silaturahmi. Sama ibunya, sama bapaknya enggak ngomong. Orang tuanya enggak ngomong. Sama tetangga, sama sama adiknya, sama kakaknya, sama bibi pamannya. Memutuskan tali silaturahim, sama tante omnya. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Karena syarat dikabulkannya doa itu ada jamaah. Seperti yang disebutkan hadis ini. Tidak dalam kondisi kita sedang melakukan dosa. Di antara dosanya itu adalah memutuskan tali silaturahim. Kalau dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan di antara sebab doa itu tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala adalah karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, harta yang haram. Itu tidak dikabulkan doa kita sama Allah. Karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Makanya bersihkan diri dulu. Kalau masih ada perkara-perkara yang haram dalam ini, diri ini dikeluarkan dulu. Itu racun. Penghalang dari doa kita dikabulkan. Dikeluarkan dulu, dibersihkan. Yang belum masuk jangan dimasukkan. Yang sudah masuk dikeluarkan. Kalaupun tidak bisa dikeluarkan, istighfar yang banyak-banyak. Bertobat sama Allah Ta'ala. Minta ampun. Falam yusirru ala ma fa'alu. Jangan kita terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berhenti, stop. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Apalagi kalau kita punya hubungan-hubungan yang kurang baik sama orang. Diperbaiki. Ya. Kita perbaiki hubungan kita. Jangan sampai kita hidup ini ada musuh. Tidak perlu pakai musuh-musuhan. Cukuplah musuh kita itu orang-orang kafir sama syaitan. Itu cukup. Tidak perlu kaum muslimin menjadi musuh kita. Antum punya masalah sama orang, apa manfaatnya jamaah sekalian? Kita hidup tuh enak, tenang lah. Tidak perlu pakai musuh. Kita ketemu sama orang tetap bisa mengucapkan salam. Urusan orang itu tidak mau sama kita itu terserah dia. Yang penting jangan sampai kita punya musuh. Jangan sampai. Hidup orang-orang yang punya musuh itu tidak enak. Wallahi tidak enak. Kemana-mana tidak ada temannya. Mengeksklusikan diri. Bermuamalah dengan baik dengan tetangga, muamalah dengan baik dengan teman, bermuamalah dengan baik. Selama muamalah itu tidak keluar dari syariat, maka silakan ahlan wa sahlan. Kalaupun itu bertentangan dengan syariat, maka berikan pengertian. Kemudian kita harus menjaga diri kita dari zona tersebut. Nah, karena itu dapat menghalangi doa-doa kita dikabulkan sama Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Qila ya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mal istijal. Apa itu tergesa-gesa? Maka Nabi mengatakan, yaqul qad da'autu wa qad da'autu. Yaitu seorang mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Falam ara yastajibu li. Sementara aku tidak melihat hasil dari doa tersebut. Fayastasiru inda dzalika wa yad'u du'a. Kemudian setelah itu dia pun meninggalkan doa itu, tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Detik ini berdoa, detik ini ingin dilihat hasilnya. Antum mengajukan proposal aja belum tentu dikabulkan langsung. Antum coba mengajukan proposal itu, dikabulkan langsung atau enggak? Oh enggak, telepon 3 kali 4 kali. Pak gimana proposal saya? Oh ya nanti saya baca. Seminggu kemudian belum. Telepon lagi, Pak ya apa proposal saya? Ya Allah di mana ketelisutnya? Coba tak cari nanti. Manusia aja kayak gitu sama kita. Apalagi cuma masalahnya Allah Ta'ala itu baik sama kita. Allah tidak mengatakan ketelisut doamu, enggak. Cuma penghalangnya aja yang kita lakukan itu. Kalau manusia kan enggak. Ya. Padahal mau nolak ya, tapi alasannya banyak. Intermezzonya panjang.
Ya, jenengan itu kalau mau nolak sesuatu langsung bilang di depan. Jangan kasih intermezzo panjang-panjang, kasihan orang. Jangan menggantungkan orang. Jangan pernah menggantungkan orang. Kalau memang nggak bisa langsung, sudah. Ya. Ini intermezzonya panjang kita ini. Subhanallah. Mudahkan urusan orang, urusan antum dimudahkan sama Allah. Dimudahkan sama Allah. Salah satu cara memudahkan urusan orang, jemaah. Ini sederhana, tapi dampaknya besar. Antum kalau di WA, ya, kalau memang lagi kosong, balas saja WA-nya itu. Apalagi kalau misalkan dia minta tolong, supaya tatkala kita tidak bisa, dia segera bisa untuk mencari opsi yang lain. Itu cara memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Dan saya lihat, dan saya rasakan sendiri semua itu. Ketika saya diminta tolong untuk, Ustadz bisa nggak kajian di sini? Saya kalau nggak bisa, saya segera langsung. Kecuali kalau WA-nya ketumpuk. Itu biasanya baru malam kita buka itu. Ya, baru malam baru kita buka satu-satu WA-nya. Oh iya ini. Kadang-kadang saya balas malamnya. Kadang-kadang saya balas WA itu ya sekitar jam 10:30, misalnya jam 12. Nah, itu memang bukanya jam segitu. Ya. Tapi kalau baru masuk saya lagi pegang HP, ya nggak bisa, saya segera balas. Itu cara kita memudahkan urusan orang dan Allah akan memudahkan urusan kita. Demi Allah saya merasakan dampaknya seperti itu. Semua urusan saya itu dimudahkan sama Allah Ta'ala. Kalaupun Allah memberikan kesulitan-kesulitan ya, itu pun kesulitan wajar, dalam tahap yang wajar. Tapi walhamdulillah, dengan kita memudahkan urusan orang itu, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Allah berikan dua manfaat loh jamaah. Antum padahal mudahkan urusan orang di dunia, tapi Allah mudahkan urusan antum di dunia dan di akhirat. Subhanallah, keutamaan yang besar. Nah, ini kita harus belajar. Ini memang masuknya ke dalam etika, adab seperti ini sebenarnya. Tapi menunjukkan adab seorang mukmin yang memiliki adab yang tinggi. Segera untuk kita mencoba membalas apa yang menjadi pesan dari saudara-saudara kita. Kecuali kalau itu pesan grup, ya tidak perlu dibalas pesan grup itu. Ya, apalagi debat tidak jelas, ya nggak perlu. Debat kusir segala macam. Tidak di grup WA, di Facebook, di Instagram. Oh masya Allah, seolah-olah sudah kelasnya seperti ulama besar. Ya. Sudah kelasnya kayak Ibnu Taimiyah, kayak Ibnu Qayyim, sudah pengen mendebat. Ibnu Taimiyah itu, beliau sudah mulai mendebat orang itu usia 10 tahun. Kita usia 10 tahun ngapain, Mbak? Hah? Kalau zaman dulu main kelereng ya. Zaman antum main kelereng atau main layangan, Mbak? Dua-duanya. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Karena nggak ada tanahnya. Kalau main kelereng itu biasanya di tanah kan? Ya sekarang nggak ada tanah, yang ada tuh aspal, Pak. Itu kelereng kalau mencolot sampai sana, Pak. Nggak ada tanah sekarang itu. Iya. Apalagi anak-anak SD zaman sekarang itu, nggak ada main-main kayak dulu itu. Itu menunjukkan antum sudah harus mempersiapkan diri. Kata Imam Al-Qurtubi membawakan sebuah riwayat, salah satu tanda kita itu mau mati banyak uban. Coba antum nanti lihat uban. Ada cermin di rumah kan? Ah, pas nyisir itu. Wah 1, 2, 3, wah Anda sudah itu. Ya. Warning. Itu warning tingkat tinggi itu, Pak. Uban itu. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, oleh Imam Ibnu Qurtubi ketika beliau membawakan riwayat dialognya Nabi Daud dengan malaikat maut. Jadi ditanya sama Nabi Daud ini, malaikat maut, kau itu sebelum nyabut nyawa orang, ada warningnya nggak sih kepada manusia? Kata malaikat maut, ada. Yang pertama uban. Yang kedua, pendengarannya mulai tidak bagus. Usia 70 sama usia 20 itu beda pendengarannya. Kalau 70 itu apa? Nah, gitu.
Yang ketiga, pandangan itu sudah mulai tidak tajam. Itu warning dari malaikat maut. Cuma kadang-kadang kita ini tidak sadar. Uban sudah banyak, pendengaran sudah tidak bagus, pandangan sudah tidak tajam, dunia jadi otaknya itu. Kapan mau tobat sama Allah Ta'ala? Subhanallah. Tapi kita kembali ke sini. Ya. Jadi selama tidak istijal. Kemudian riwayat yang lain, wa fi Musnad Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yastajil. Senantiasa seorang hamba itu dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Makanya antum kalau sholat nggak boleh tergesa. Antum datang dari rumah ke masjid dengar adzan nggak boleh lari, jalan aja. Wa ma adraktum fattabi'u, apa yang kalian dapati dari imam ikuti. Wa ma fatat minkum fa'atimmu, adapun yang hilang dari kalian dari gerakan imam maka sempurnakan. Tidak perlu pakai terburu-buru itu. Karena pernah Abu Bakroh, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakroh itu pernah secara semangat datang ke masjid itu, lalu masuk dari depan sana, mendapati imam sedang ruku, dia takbir di sana langsung ruku sambil jalan. Ini sah, dalam sholat sah. Jadi antum ruku sambil jalan itu ya jamaah, antum jalan masuk dari sana, antum ruku sambil jalan begini itu boleh dalam sholat, sah. Ustaz, gimana kalau imamnya itidal? Ya udah antum itidal sambil jalan. Tidak apa-apa. Sah. Cuma jangan nanti ada teman antum masuk, ya teman baru masuk, antum sudah takbir, antum Assalamualaikum. Ya tidak boleh. Dia lagi jalan menuju shaf, ada orang masuk yang lain, Assalamualaikum Pak. Ya ini antum lagi sholat ya batal. Tapi itu sah dalam sholat. Cuma tidak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Kalau dikatakan sah, sah dalam sholat. Tapi tidak dianjurkan. Masalahnya kepanjangan kalau untuk jalan dari sana ke sini. Kalau sekitar 3 langkah ini tidak ada masalah. 3 langkah antum ruku sambil jalan 3 langkah nggak ada masalah. Tapi kalau dari sana itu sudah berapa langkah itu? Kayak orang sudah musa'i itu. Apalagi antum takbir dari rumah kan, ruku dari rumah itu kan. Ya, sujud di tengah jalan. Nah Abu Bakar itu dilarang sama Nabi SAW. Dilarang. Sampai sholat Nabi mengatakan, siapa tadi yang jalan itu katanya. Iya. Kan Nabi dikabari sama malaikat. Nabi bukan berarti ada indera keenamnya, enggak ada. Dikabari, siapa tadi yang jalan tadi? Saya ya Rasulullah SAW, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, zadakallahu khirsan. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Dan jangan kau ulangi. Jangan diulangi. Itu kata Nabi. Nah, wala di situ, larangan di situ tidak masuk ke dalam kategori haram. Tidak masuk dalam kategori haram di situ. Ingat ya, dalam kaidah-kaidah usul fikih, kadang-kadang kita dapati larangan itu tidak masuk dalam kondisi haram. Tapi lebih ke arah anjuran, jangan diulangi. Andai kata mau melakukannya pun ada ada koridor yang diperbolehkan. Kayak antum takbir mau masuk ke karpet sini, antum takbirnya di situ sambil jalan, enggak apa-apa. Tapi kalau dari sana sebaiknya enggak usah. Ya. Karena itu dapat menimbulkan fitnah. Iki wong sholat kok sambil jalan gitu loh. Iya. Wah, iki sesat iki. Sesat iki. Saya minum dulu, Pak ya. Kalau ditanya sah, boleh, tidak ada masalah. Ya. Sama seperti antum sholat pakai sandal itu boleh. Masalahnya masa antum masuk masjid pakai sandal? Yang ada antum diusir sama takmirnya nanti. Keluar. Tapi boleh itu dipraktekkan sekali-sekali. Saya sarankan antum prakteknya di rumah. Sholat pakai sandal. Itu prakteknya di rumah, Pak. Sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu. Ini perkara yang mulai ditinggalkan sekarang itu. Ya. Tapi jangan sandal yang ini ya. Ya belilah satu gitu kan. Ya, yang merek apa itu nggak ngerti saya itu ya. Yang warna hijau, warna biru itu loh.
Tapi jangan sandal itu nanti dibawa masuk ke toilet. Akhirnya kotor jadinya dia. Ya udah untuk sholat aja itu. Mengamalkan sunnah. Ya. Mengamalkan sunnah. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Ya. Saya sering sholat pakai sepatu. Sholat pakai sepatu saya sering. Karena itu merupakan sunnah yang mulai ditinggalkan. Cuma saya tidak sarankan antum sholat pakai sepatu pantofel karena keras Pak kalau antum duduk di atasnya itu. Ya, antum cari sepatu yang agak empuk aja. Ya. Kalau antum duduk itu sakit itu Pak. Akhirnya ndak khusyuk antum nanti. Nanti gini-gini nanti. Ya. Boleh, sah. Taib. Jadi selama tidak istijal. Nah itu contoh sholat aja nggak boleh antum istijal. Nggak boleh antum lari cepat-cepat. Akhirnya kalau antum cepat-cepat antum lari ngos-ngosan tadinya tidak khusyuk dalam sholat. Sementara kita disuruh ibadah kepada Allah itu dengan penuh kehusyuan. Jalanlah. Jalan itu dengan langkah yang cepat. Ya, langkah cepat jangan terlalu lebar, sedang-sedang aja. Karena semakin banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Kalau rumah antum depan masjid sana kalau bisa mutar dulu. Gayung Sari berapa itu? 4 mutar lagi 5 itu Pak. Apa-apa lebih besar itu pahalanya. Sekalian olahraga gitu loh. Tapi kalau dia sudah koma saya tidak nyarankan antum untuk mutar. Nanti sampai sini sudah selesai dia. Ya, jadi jangan istijal. Nah ini Nabi mengatakan jangan istijal. Selama tidak istijal. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah kaifa yastajil. Bagaimana bentuk istijal itu? Maka Nabi memberikan contoh. Qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah doa sama Allah tapi dia belum dikabulkan. Maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri kita. Yang penting antum doa saja. Antum yakin dikabulkan. Kapan dikabulkan, hari apa, tanggal berapa, Allah yang paling tahu. Kita kembali ke kaidah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita berharap doa ini dikabulkan hari ini tapi menurut Allah belum. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kita benci tapi menurut Allah baik bagi kita. Allah yang tahu sementara kita tidak tahu. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Taib, itu yang berkaitan dengan istijal dalam berdoa tidak diperbolehkan. Sekarang kita tambah satu bab lagi. Ini pendek kok. Yaitu berkaitan dengan auqatul istijabah, waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa. Nah, Allah itu memberikan kepada kita waktu yang mustajab yang sangat banyak di dalam kita berdoa. Maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan jamaah sekalian. Perlu untuk dimanfaatkan. Kalau di sini itu disebutkan cuma sekitar beberapa, ini ada sekitar 5 kalau nggak salah disebutkan Ibnu Qayyim di sini. Ya, tidak terlalu banyak, tapi kita akan tambah. Kita baca di sini, wa idza jumi'a ma'ad du'ai hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Apabila seorang hamba dia sudah mengumpulkan syarat-syarat dikabulkannya doa, kemudian dia menghadirkan hatinya dalam dia berdoa, wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, maka sebisa mungkin dia itu berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Kalau beliau menyebutkan di sini ada 6 kata Ibnu Qayyim. Tapi kita tambahkan, ada satu yang agak diragukan. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdol. Sepertiga malam terakhir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, innallaha dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Antum tidak perlu nanya kalau Allah turun siapa di atas, itu bukan urusan kita. Sama seperti antum tanya orang, Pak ngapain bangun rumah di situ? Ya terserah awak mau bangun rumah, mau tinggal siapa kan terserah dia. Tidak perlu nanya. Kalau dalam urusan manusia saja kita tidak perlu nanya, apalagi ini kaitannya dengan urusan Allah, kita tidak perlu nanya sebuah itu. Nanti kalau Allah turun siapa yang ada di atas, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu setelahnya ini. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya, man yas'aluni fa'u'tiya, yang minta aku berikan kata Allah. Wa man yad'uni fa'astajib lahu, yang berdoa aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang mohon ampun aku ampuni. Dari hadis ini
para ulama mengambil satu faedah yang agung, tempat yang terbaik untuk menangis itu di sepertiga malam terakhir. Kita jarang nangis kan? Kalaupun nangis karena ada musibah yang menimpa kita. Sekali-sekali nangis itu gara-gara dosa. Itu beda. Kalau kata orang-orang sekarang itu vibes-nya beda. Biar bapak-bapak ini biar milenial dikit Pak. Ya. Apa kalau bahasanya bapak-bapak tahun 80-an, tahun 60-an ini? Feel-nya itu loh Pak. Orang nangis di waktu sepertiga malam itu beda Pak. Beda, kerasanya itu loh Pak. Ya. Kalau bisa diibaratkan seperti kita berpuisi ya, sampai masuk ke relung hati. Beda Pak, coba tes. Jangan nangis di sepertiga malam terakhir. Di saat semuanya sunyi, tidak ada suara. Yang hanya adalah terdengar suara-suara, ya kayak suara-suara angin. Kemudian kadang-kadang ada jangkrik dikit gitu kan. Tapi kalau antum lagi di persawahan ada suara kodok gitu loh. Ya, suara kata gitu. Itu beda Pak. Antum berdoa di situ lebih hikmat. Dan itu tempat yang sering atau waktu yang sering digunakan oleh Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kan pernah itu Umar diperintahkan sama Nabi, kalau datang pasukan dari Yaman, kamu cari seorang yang bernama Uwais. Dicari sama Umar. Ditanya ada Uwais nggak? Nggak ada. Siapa yang kenal Uwais? Nggak ada yang kenal Uwais ini. Sampai datang pasukan yang berikutnya dia datang. Kenal Uwais? Iya, Uwais itu orang tidak terpandang di tengah-tengah kaum kami. Jadi tidak ada kedudukannya dia. Ada yang mengatakan Uwais ini adalah anak budak. Ada yang mengatakan dia rakyat biasa tapi tidak memiliki kedudukan. Tapi dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dia berbakti sama orang tuanya. Sedangkan yang kedua, dia itu selalu berdoa dan menangis di sepertiga malam terakhir kepada Allah Ta'ala. Sampai ada orang yang ingin melihat bagaimana sih ibadahnya Uwais ini, sampai Nabi SAW mewasiatkan secara khusus kepada Umar tentang orang ini. Dilihat biasa-biasa saja, tapi berdoanya kepada Allah Ta'ala jamaah dengan menangis, meneteskan air mata. Kita tidak pernah seperti itu kayaknya. Meneteskan air mata. Karena beliau tahu itu tempat yang paling dekat dia, waktu yang paling afdal untuk dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan waktu sujud. Ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Tapi wallahualam saya lebih condong kepada sepertiga malam terakhir. Karena di situ secara rasa itu Pak beda. Coba antum merasakan. Menangis. Menangisi dosa. Ya. Yang nggak terbiasa menangis di sepertiga malam terakhir, insya Allah akan terbiasa menangis. Coba dibuktikan. Ya. Kalau bisa cari tempat yang sunyi di dalam rumah itu, cari tempat yang sunyi. Kalau ada kamar yang kosong, antum bersihkan, antum jadikan tempat untuk antum berkholwat dengan Allah di situ. Ya. Kalau bahasanya orang-orang sebelah itu bermeditasi katanya. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Bila perlu ruangan itu antum hias, memang untuk beribadah sama Allah sendiri. Karena memang harus kita ini belajar sendiri. Sekali-sekali antum harus belajar sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang lain, kalau nggak salah Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu harus punya 4 waktu. Salah satunya adalah waktul khola. Dia itu harus punya waktu untuk sendiri. Kalau bahasa ibu-ibu sekarang itu adalah waktu untuk me time. Waktu sendiri harus ada Pak. Antum belajar, antum duduk, merenungkan dosa, menangisi dosa. Itu rasanya beda. Ya. Nah sepertiga malam terakhir, ini yang pertama. Yang terkadang luput dari kita. Ya. Ini waktu yang pertama. Yang kedua, wa indal adzan, ketika adzan. Nah, ini yang dipersisikan oleh para ulama. Apakah ketika adzan itu termasuk ke dalam waktu mustajab dalam berdoa? Saya lebih condong kepada tidak. Secara dalil doif. Karena yang dianjurkan kita untuk melakukannya ketika adzan adalah menjawab apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Disuruh untuk menjawab muadzin. Bukan berdoa tapi menjawab muadzin. Dan itu dalilnya lebih kuat daripada yang mengatakan berdoa ketika lagi adzan. Lebih kuat dalil yang mengatakan menjawab muadzin ini. Dan saya lebih condong ke situ. Sehingga dipersisikan oleh para ulama dan Syekh Ali Hasan mendoifkan masalah ini. Mendoifkan masalah ini. Sehingga tidak perlu ditulis yang ini, dicoret aja. Tadi kan 6 ya.
eliminasi 1. Sisa berapa? 5. Jadi bukan 2. Berarti 2 coret tadi. Ya. Sekarang 2 beneran. Ya. 2 beneran. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Nah, ini jelas dalilnya. Ya. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Allah tidak akan menolak doa antara adzan dan iqamah. Jadi jenengan lihat waktunya. Kalau waktunya panjang untuk sholat, jenengan sholat. Ya. Saya ingin mengajarkan kepada antum teori praktis dan ekonomis. Antum kalau masuk masjid, Pak, memecah sholat itu bagus memang. Memecah sholat tahiyatul masjid 1, sholat ini 1, bagus. Tapi supaya kita lebih mengefisienkan waktu untuk menggunakan supaya berdoa itu, jangan sholat 1 kali saja tapi niatnya digabung. Itu lebih 3 in 1. Ana gambaran beginilah. Kita kasih gambaran. Kalau mungkin secara itu antum enggak punya gambaran. Secara duniawinya gini. Pak, antum kerja 3 hari, dapat gaji 30 juta. Tapi antum kerja sehari dapat 30 juta. Antum mau yang mana? Antum mau yang mana? Sehari tapi 30? Itulah contohnya. Antum kerja sekali tapi dapat 3 pahala. Lu mana 3 pahalanya, Ustaz? Tahiyatul masjid dapat, sholat sunnah wudu dapat, sholat qobliyah kalau memang itu ada, atau rawatib kalau memang ada rawatibnya, itu dapat, Pak. Dapat semua. Ya. Kecuali duhur. Duhur itu kan 4 rakaat sebelum sholat, betul kan? Maka sholat yang pertama antum rapel 3, masuk naik yang kedua lagi, itu memang niatnya untuk rawatib. Nah, itu ekonomis, praktis, Pak. Ya. Kecuali kalau waktunya panjang, nah itu beda hal. Tapi kalau waktunya pendek, kadang-kadang kan kita dapati antara adzan itu karena cuma 10 menit. Apalagi belum kita yang sholat itu kadang-kadang kan bacaannya dengan menghayati Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sholatnya sudah 10 menit itu. Kapan waktu doanya? Maka sebisa mungkin, nih saya ajarkan lagi nih, Pak. Ya, saya ajarkan jenengan. Antum sholat sunnah itu enggak usah baca doa iftitah. Langsung aja takbir Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Karena Nabi kalau sholat sunnah jarang baca doa iftitah. Jarang baca doa iftitah. Tapi kalau sholat yang wajib, maka sebaiknya tetap membaca doa iftitah. Dan ayatnya nggak usah panjang-panjang sholat sunnah itu. Ini ayatnya nanti surat An-Naba sampai selesai. Jangan panjang-panjang. Lihat Nabi sholat sunnah, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi membaca rakaat pertama surat apa? Al-Kafirun. Surat yang kedua apa? Al-Ikhlas. Gitu aja. Gitu aja. Yang penting kan esensi dari sholat itu dapat. Lihat gitu Nabi SAW. Simple. Kadang kita ini yang gak simple-simple banget ini. Ya suka yang makanya sifatnya orang Indonesia tuh. Kalau ada yang berat, kenapa pilih yang ringan gitu loh. Kalau ada yang sulit, ngapain cari yang gampang? Orang Indonesia tuh kayak gitu. Ngapain? Di antara kita ya, di antara perkara yang menyulitkan kita. Kadang-kadang kita nih kalau di tengah jalan, gak dapat masjid, misalkan masjidnya ditutup. Kita selalu bilang, ya udah masjid depan. Bukankah Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan kepada kita, wa ju'ilatil ardi masjidan wa aina ma tudrikus shalah falyusalli. Dimanapun kalian mendapati waktu sholat, kalian sholat. Antum pernah umroh, Pak? Lihat orang yang nemeni kita di bis-bis orang Arab itu, samping jalan sholat dia, samping jalan tuh sholat dia, ambil air wudhu sholat dia. Kalau kita enggak cari masjid, enggak harus. Kalau waktunya sudah masuk itu, kalau memang masjid secara estimasi masih jauh, sudah sholat di tempat sudah. Sholat di tempat itu kadang-kadang yang membuat kita itu ya menyulitkan diri. Padahal Islam itu mudah, simple Islam itu, praktis. Coba kita yang memberatkan diri kita. Kembali kita ke sini. Nanti waktunya habis nanti.
Sudah habis memang. Kasih waktu dikit. Yang kedua apa tadi? Adzan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, wa adbarus shalawatil maktubah. Di penghujung salat yang wajib. Nah, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan ujung salat yang wajib itu yang mana sih? Apakah selepas salam ataukah sebelum salam? Pendapat yang paling kuat yaitu sebelum salam. Setelah membaca tasyahud. Setelah tasyahud kita disunahkan untuk membaca doa di situ. Cuma terkadang yang sering salah praktek di tengah-tengah manusia ini, imam sudah salam dia masih doa. Kesalahan kita jamaah, sholat jamaah itu ngikuti imam. Makanya kalau antum doa pas ngikut lagi sholat berjamaah, itu jangan panjang-panjang doanya. Doanya sapu jagat sudah semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kadang-kadang imamnya itu ada yang tidak ngerti kalau itu termasuk waktu yang mustajab dalam kita berdoa. Kadang-kadang tidak ngerti imamnya itu. Iya oke lah imamnya itu ngerti faham. Kadang-kadang jenengan kalau sholat di satu masjid pinggir jalan, itu kita baru taruh kening sudah langsung bangun dia. Kita baru tasyahud asyhadu alla assalamualaikum. Loh. Makanya jangan usah panjang-panjang, Pak. Maka coba lihat, Nabi memberikan variasi di dalam kita berdoa. Variasi itu supaya antum menggunakan waktu doa yang pas untuk antum berdoa ketika gerakan-gerakan sholat dalam kondisi-kondisi yang tertentu ketika antum sholat. Antum sholat kalau sama orang yang cepat jadi imamnya, ada doanya yang pendek-pendek diajarkan sama Nabi SAW. Nah, variasi itu coba dipraktekkan. Dan itu variasi yang sah dalam agama. Bukan variasi yang dibuat-buat. Itu variasi yang berdasarkan dalil. Kayak contoh kita ruku. Ruku itu kan doanya kalau enggak subhana rabbiyal adzim, ada doa yang lain. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Sama seperti doa iftitah. Suka boros kita ini. Doa iftitah digabung jadi satu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhana inni wajatu. Itu sudah dua riwayat, Pak. Jangan digabung jadi satu. Pilih salah satu. Iya. Pilih yang paling pendek. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu pendek, gampang. Antum bergelut, antum lagi bergulat dengan baca doa iftitah, imamnya sudah ruku. Imam sudah ruku, kita masih kabira walhamdulillah. Apa ya? Kok lupa ya? Coba bagaimana kita ini ya apa istilah bahasanya? Simplicity ya istilahnya. Ya, jadi orang itu simplicity gitu loh. Simple. Ya. Kita harusnya jadi orang tuh yang simple. Islam itu simple jemaah. Ya. Islam itu simple. Gak ada kambing usia setahun, cari domba usia minimal 6 bulan. Gitu caranya. Antum keliling Surabaya, keliling Jawa Timur, gak ada kambing usia setahun. Adanya domba usia 6 bulan. Apa yang ada itu yang diambil, Pak? Masa antum mau pergi ke Jawa Tengah lagi cari kambing hanya gara-gara satu kambing. Sementara ada domba. Ini kesalahan. Ini adzan dan iqamah. Badi yang betul itu adalah saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sebelum dia salam. Berarti kalau kita hitung sebelum salam berarti ada berapa kali? 5 kali. Karena kan kita sholat 5 waktu toh? 5 kali. Ingat ya, tasyahud akhir, bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Adapun fi kulli sholat, pada setiap sholat, ini yang diselisihkan oleh para ulama. Tapi yang lebih afdol itu adalah pada setiap sholat yang wajib sebelum salam. Nah di situ antum berdoa. Kalau imamnya panjang berdoa. Makanya perlu sebenarnya ya, sebagian para imam-imam di luar itu mereka ikut yang namanya dauratul imam, training imam itu. Karena fikih imam itu ada. Ya, fikih imam itu ada. Termasuk fikih imam yang jarang dipahami oleh orang itu. Kalau antum bisa mengetahui ada orang yang misalkan datang agak telat, antum boleh menunggu dia supaya dia masuk ke shaf baru antum bangkit dari ruku itu boleh. Tapi kan sebagian orang nggak paham masalah ini. Itu boleh. Itu kalau antum tahu, antum ngerti gitu loh. Mungkin suara langkah kakinya itu antum kedengeran, atau mungkin antum jadi imam ada orang di sana samping ya. Kan kita kalau samping kan masih bisa kelihatan tuh. Tapi jangan nanti begini. Ayo cepet. Gak gitu juga.
ayo cepat gitu. Ya, atau bisa melihat samping, bisa enggak apa-apa, tunggu dia masuk. Itu bagian daripada rukhsah dalam sholat yang diperbolehkan. Boleh. Nah, itu harus dimengerti. Nah, kadang-kadang sebagian kita tidak. Taib, yang berapa? Yang keempat. Ya. Disebutkan di sini wa inda su'udil imam yaumal jum'ati alal mimbari hatta tuqdas salat min dzalikal yaum. Ini pula itu diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu ketika khotib sedang naik ke atas mimbar, sementara kita itu disuruh untuk mendengar khotib. Nomor ini itu dicoret. Coret. Ya, berarti 3, 4 coret barusan kan? Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Yang keempat yaitu setelah asar pada hari Jumat. Ya, setelah asar pada hari Jumat. Ya, dan banyak ya masih doa waktu mustajab yang lain. Saya sebutkan aja. Ketika mau berbuka puasa. Sebelum buka ya, kesalahannya itu setelah buka bukan, tapi sebelum. Sebelum buka, jadi 10 menit waktu sebelum berbuka itu waktu yang bagus untuk antum berdoa. Antum minta sama Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu waktu-waktu yang mustajab. Nah, sekarang ini lagi banyak lagi musim-musim hujan nih. Coba antum berdoa, Pak. Kemudian indal musafir, ketika seorang itu safar. Makanya kalau lagi safar banyak-banyak doa. Ya, banyak-banyak doa. Kemudian berikutnya yaitu inda dzulm, ketika kita dizalimi. Itu waktu yang mustajab karena Nabi SAW mengatakan ittaqu da'watal madlum fa inna bainaha wa bainallahi fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang terzalimi itu dengan Allah tidak ada hijabnya. Sampai orang kafir kalau berdoa, kalau dalam kondisi zalim, terzalimi, dia didengarkan doanya sama Allah. Kalau orang kafir saya didengarkan doanya sama Allah, bagaimana orang Islam? Kemudian berikutnya wa indat tawaf. Ketika tawaf, makanya kalau tawaf itu jangan curhat, Pak. Ya Allah, saya suka ketawa lihat orang Indonesia sampai sana dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani itu ngomongnya curhat, bukan suruh doa. Curhat. Kalau antum tidak bisa doa yang lain, dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad samakan saja doanya. Karena kan sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad kan Rabbana atina fid dunya. Nah, antum tidak ada doa yang lain, antum tahu. Ustaz, saya tidak tahu doa yang lain sudah. Padahal sebenarnya pakai bahasa Indonesia juga boleh di situ untuk berdoa. Iya. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani itu kan panjang treknya, Pak. Apalagi kalau antum tawaf di atas. Ya. Tambah adoh itu. Ketemu sama orang-orang India, Pakistan yang langkahnya lebih besar daripada kita. Itu kadang-kadang dipakai untuk ngobrol orang-orang. Saya heran gitu. Padahal di situ waktu-waktu yang mustajab. Antum kalau ndak hafal doa, bawa buku itu. Bawa buku itu untuk baca. Misalkan baca di sini, Allahumma rzuqna zaujatan soleha. Ya Allah, rezekikan aku istri yang soleha. Ndak apa-apa itu diulang-ulang samping istrinya. Insya Allah selesai umroh itu sampai hotel. Bapak ini ya. Sudah tidur di luar. Ya, tidur di lobi sana. Ya. Nah, jadi ketika tawaf. Kemudian ketika hendak minum air Zam-Zam. Itu dianjurkan untuk berdoa di situ. Selain doa yang disuruh oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Antum boleh berdoa dengan doa yang lain. Boleh. Sah. Ya. Kemudian banyak ya. Saya tambah lagi 2 aja. Ketika hari Arafah. Ketika jamaah haji. Nah, tapi ini itu khusus bagi jamaah haji. Kalau di sananya, tapi sebenarnya secara umum doa itu boleh bagi orang-orang yang tidak haji kok. Dan saya lebih condong ke situ. Bahwasanya
doa hari terbaik itu kata para ulama doa pada hari Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ustadz kemarin ada 2. Ya udah antum yakini yang mana sudah. Kalau antum mazhabnya hari Jumat berarti hari Jumat. Kalau antum mazhabnya hari Sabtu ya hari Sabtu. Yang penting sama-sama ngorban gitu loh. Itu aja. Jadi ketika hari Arafah. Dan ingat ya, yang afdolnya yang mustajabnya itu harinya. Arafahnya enggak. Jadi kalau antum pas lagi umroh mau sana berdoa di Arafah itu enggak waktu itu bukan tempat mustajab. Itu bukan tempat yang mustajab. Makanya para ulama mengatakan ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan waktu. Yang saya sebutkan barusan ini secara umum adalah waktu. Kalau tempat, mana sih tempat yang mustajab berdoa itu? Indal multazam, di multazam. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu waktu itu tempat untuk kita berdoa. Tapi masalahnya antum masuk ke situ itu susah, Pak. Ya, harus gontok-gontokan dulu. Bayar joki mahal. Ya toh? Daripada antum menyusahkan diri di situ, masih banyak tempat berdoa itu keliling itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti bisa ditambah lain ya, dicari yang lagi ya yang lainnya. Di antara waktu yang ini tempat, lebih ke arah tempat. Ya. Tempat dan waktu digabung dua-duanya. Ketika seorang sa'i dan berada di Safa dan Marwah. Jadi ketika jenengan ini lagi mau sa'i kan ya. Ketika kita selesai tawaf, kita pergi naik sa'i. Kan di antara sunnahnya itu berdoa menghadap Ka'bah. Nah di situ waktu yang mustajab dan tempat mustajab untuk kita berdoa. Ya, kita berdoa di situ. Berdoa, minta sama Allah. Ya. Jadi kalau bisa, kalau kita memiliki kesempatan untuk berdoa di tempat-tempat yang seperti itu, jangan sedikit-sedikit doanya, banyak, ya, karena lumayan, karena butuh uang itu untuk berdoa di situ tuh. Ya. Nggak kayak antum pergi ke Al Hikmah nggak perlu uang itu, perlu Ustaz, naik bensin motornya nggak ada gimana? Jalan kaki, waduh Ustaz. Ya. Pertanyaannya gini sekarang, Ustaz, gimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu itu kan kadang-kadang suka dengar adzan, dengar iqomah. Dia boleh nggak berdoa di situ? Jawabannya boleh. Jadi dia itu cari satu masjid yang jadi patokan dia. Jangan nanti semua masjid jadi patokan. Cari satu masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Ya, nanti di situ jadi patokannya kalau masjid ini sudah adzan dia mulai berdoa nanti sampai masjid itu qomat. Tapi kalau saya yakin kalau antum mau buka puasa semua masjid jadi patokan antum, mana yang cepat? Sepakat kalau itu. Ya toh? Tapi kalau sahur antum pasti cari masjid yang paling lambat adzannya. Karena dia yang paling pasti itu adzan. Itu dulu di pondok kita gitu, Pak. Jadi kita itu mondok dulu. Kan banyak masjid tuh. Namanya kita mondok di tengah kota. Ya, saya kan mondok di Abu Hurairah dulu ya, Mataram itu. Di tengah kota. Kita kalau ngikut waktu adzan, kita ngikut yang di samping-sampingnya. Baru kita adzan. Kita tidak akan adzan sampai dia adzan terlebih dahulu. Jadi kalau adzan, kalau untuk berbuka kita ikut masjid luar. Tapi kalau kita mau sahur kita ikut masjid kita adzannya. Karena masjid kita paling lambat adzannya. Gitu kita dulu. Saya nggak ngerti, sah nggak puasa kita dulu? Ya, jadi ya kita telat. Tapi ya ini mungkin saya sampaikan ya pada kesempatan ini 2 bab yang bisa diambil. Ya insya Allah untuk pertemuan berikutnya masih kita berkaitan dengan waktu yang mustajab karena ada nanti yang kaitannya dengan adab di dalam kita berdoa. Ya kadang-kadang adab itu perlu supaya doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.